mempersiapkan hati, kita mau mulai ibadah tengah minggu. Haleluya. Engkau sungguh baik. Malam ini kami mau datang kehadiran yang mulia, mau mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau sangat baik, luar biasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya dalam nama-Mu kami bersujud syukur Bapa. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus.
Kami rasakan kasih setiamu.
Semua ini karena kebaikan Tuhan. Kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Kami manusia terbatas. Kami setiap saat selalu memerlukan Engkau Bapa. Berkati kami, lawan kami Bapa dari bangku belakang sampai bangku depan ini. Biar Tuhan menyertai kami. Kami mau persembahkan lagu-lagu yang semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan Yesus menyertai kami. Roh Kudus Engkau bekerja memberkati kami. Lawan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kau sungguh luar biasa walaupun dalam keadaan hujan di depan, tapi kami tetap semangat untuk menyembah-Mu. Amin semua. Haleluya, luar biasa kasih-Mu Bapa. Sampai hari ini kami tetap setia dan menanti jawabkan kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Hanya dalam nama-Mu kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu bahasa cinta. Andaikan aku Tuhan
selalu ada sobatku yang setia. Kita sebentar mau dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Kami tahu sabdamu adalah tuntunan bagi hidup kami, pelita bagi jalan-jalan kami, dan kami bersyukur atas itu Bapa. Malam hari ini Tuhan yang berbicara, Tuhan yang akan memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kami telah siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita buka Alkitab dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ke-16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Sudah terus 2 Timotius 3 ayat ke-14. Ketemu semua? Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dalam hari yang ini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang Dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dikeluarkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan agak panjang ya, tapi enggak sepanjang khotbah Bapak Pendeta kemarin. Kita masuk ke zona, kalau banyak hamba Tuhan bilang zona waktu hari-hari terakhir. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan di zaman ini teknologinya luar biasa, terutama artificial intelligence atau orang sering bilang AI. Dan proyeksinya bahwa dalam 5-10 tahun ke depan bakal banyak profesi atau pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh AI ini. Nah, kita sebagai orang percaya atau sebagai anak Tuhan, tentu kalau Bapak Ibu ingat kemarin Ibu Gembala waktu khotbah itu ada bilang juga bahwa kitab suci diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, dididik, diberitahukan kepada anak-anak pada saat mereka makan, kalau dalam dunia begitu, pada saat mereka makan, pada saat mereka duduk diam atau kumpul bersama keluarga. Jadi benar-benar diajarkan secara berulang-ulang. Kalau kita bicara secara hukum Yahudi, makanya kenapa mereka lebih paham isi kitab Perjanjian Lama, Taurat, Musa dan segala macam dibandingkan orang-orang Kristen. Bahkan mungkin hari-hari ini juga masih ada yang baca Alkitab belum tamat, belum khatam. Dari Kejadian sampai Wahyu itu belum selesai. Semakin
zaman berkembang, kebiasaan-kebiasaan kita berubah. Betul ya, Bapak Ibu ya, semuanya berubah. Kalau dulu saya kecil tuh ketemu teman-teman selalu bilang, ketok rumahnya terus panggil namanya, main yuk gitu. Sekarang enggak. Anak saya yang paling kecil si Benjamin login di Roblox, kontak temennya, ketemu depan rumah. Benar, saya pun nggak ngerti dengan Roblox. Tapi gini, Alkitab mengajarkan kepada kita selalu berpegang kepada kebenaran, bukan berpegang kepada teknologi. Termasuk ada satu kontradiksi di sini. Kenapa? Jadi kontradiksi begitu, kita benar-benar mempercayai bahwa teknologi itu adalah segalanya dalam zaman ini. Kalau sudah pola pikirnya berpindah dari kebenaran yang absolut kepada teknologi, kita katakan kita nggak bisa menghamba pada dua Tuhan. Contoh dalam pekerjaan begini, 10 tahun lalu arsitek itu benar-benar luar biasa. Orang bangun gedung butuh arsitek, orang bangun rumah butuh arsitek atau arsitek. Orang mau renovasi dalam rumah butuh desainer interior. Betul ya? Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang enggak, Pak. Pakai AI kita udah bisa gambar tanpa harus kuliah arsitektural. Bapak mau bikin apa? Masuk ke Gemini, bikin, masukin luas bangunan berapa, masukin mau berapa ruang, masukin mau interior modelnya kayak gimana, keluar gambarnya. AI sudah secanggih itu, termasuk para hamba Tuhan. Gak usah pusing, cari satu ayat di Alkitab, masukin ke Gemini, keluar bahan khotbah. Benar. Masalahnya satu, hidup kita diatur oleh firman Tuhan atau sama teknologi. Itu yang jadi masalah. Firman Tuhan katakan malam hari ini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat ini berbicara tentang pengajaran firman Tuhan yang dilakukan secara berulang, baik oleh hamba Tuhan, orang tua, rasul-rasul pada zaman Yesus Kristus hidup, maupun Tuhan sendiri melalui firman Tuhan. Terus apakah masih berlaku sampai sekarang? Iya, masih berlaku. Saya ingat ada satu lagu, baitnya berbunyi begini: sabdamu seperti air yang mengalir. Ada pernah dengar nggak? Pernah ya? Basahi panas terik di hatiku. Artinya apa? Jika kita tetap berpegang kepada kebenaran, ada reward di situ. Rewardnya apa? Hikmat. Hikmat yang membedakan kita dengan orang lain. Hikmat yang membedakan kita yang benar-benar mengandalkan hidup kita sama Tuhan dengan orang-orang lain di luar sana yang tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kemarin saya ketemu segerombolan wanita.
asusila. Benar, saya kemarin ketemu sama orang kayak gitu. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir, oh mereka nggak ada pilihan maka bekerja seperti itu. Enggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Itu adalah pilihan yang mereka ambil. Setuju ya? Kita mau jadi jahat atau enggak, itu adalah pilihan yang kita ambil. Sama seperti firman Tuhan malam ini bilang, berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu mau kita pegang atau kita lepas, itu pilihan yang kita ambil. Dan setiap pilihan yang kita ambil itu memutuskan jalan hidup kita ke depan seperti apa. Termasuk anak-anak muda hari-hari ini. Waktu doa puasa kemarin saya ketemu sama bendahara Sinode yang dia bilang, saya sempat bilang, gantian sama adik lu di Tangerang dulu lah sebentar aja, lu biar bangga. Tahu dia jawab seperti ini, gua gak cocok. Kenapa? Gerejanya sekarang gelap. Benar kan? Gerejanya gelap, plafonnya semua dicat hitam, panggungnya cuma ada lampu spotlight, sisinya warna-warni semua. Dia bilang saya tak cocok. Itu lebih baik diskotik daripada gereja. Adanya terlihat muda juga. Artinya apa? Banyak yang dunia tawarkan hari-hari ini untuk memberikan segala macam kesenangan duniawi buat kita. Aksesnya gampang, aksesnya mudah. Kembali lagi kepada ayat yang kita baca malam hari ini. Kita mau berpegang kepada mana? Kita mau menggantungkan hidup kita kepada siapa? Mau tetap ikut Kristus atau berpaling dari Kristus? Tuhan Yesus menawarkan damai sejahtera, menawarkan hikmat, menawarkan kebijaksanaan. Dunia bisa nggak menawarkan hal yang sama? Bisa. Kenapa saya bilang gitu? Berapa banyak orang-orang yang jadi konglomerat yang gak ikut Kristus? Banyak. Artinya apa? Dunia juga menawarkan hal yang sama. Dia bisa menawarkan nikmat, dia bisa menawarkan kebahagiaan. Yang dia gak bisa tawarkan apa? Yang pertama yang dunia gak bisa tawarkan kepada kita adalah penggenggaman tangan kita terhadap Tuhan. Itu gak bisa ditawarkan. Alkitab bilang Tuhan akan memegang tangan kita, walaupun kita terjatuh tidak akan sampai tergeletak. Dunia gak bisa tawarkan itu. Yang kedua, dunia gak bisa menawarkan hidup yang kekal. Benar Bapak Ibu, dunia gak bisa menawarkan hidup yang kekal. Kenapa? Pilihannya cuma dua. Alkitab sudah buka, pilihan cuma dua. Satu, ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus, atau nyemplung ke dalam kegelapan di mana di sana ada retak gigi dan penyesalan. Cuma itu yang dunia tawarkan. Hari-hari ini kalau kita bisa kuat, kita bisa bertahan dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, dalam segala macam yang Tuhan telah ajarkan melalui para hamba-Nya, kita bisa berkata begini, namun aku hidup bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kita bisa ngomong itu dengan bangga. Kenapa? Godaannya banyak Bapak Ibu. Benar, godaannya banyak. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan banyak dapat godaan, mungkin lebih. Jujur, misalnya gini, makanya saya selalu bilang sama anak muda, jangan pernah coba-coba menato. Benar, tato itu lebih nanti daripada narkoba. Sampai hari ini ada keinginan dalam hati buat menato lagi. Godaan ya, godaan kan? Ketagihannya di mana? Bukan masalah di gambarnya, tapi rasa sakitnya. Itu yang bikin ketagihan. Tadi ibu bilang jempol saya copot, jempol salah, kuku jempol saya copot kan? Bersyukur. Kenapa? Itu tandanya kita masih hidup. Betul ya? Masih punya jempol berarti masih bisa berasa sakit. Coba kalau udah gak punya jempol, kan gak berasa lagi sakit tuh jempol. Benar Bapak Ibu, cara menyikapi itu dengan berpegang kepada kebenaran, salah satunya adalah bersyukur setiap waktu. Bersyukur setiap waktu bukan cuma waktu kita terima baik dari Tuhan, tapi waktu kita terima yang buruk pun kita bisa mengucap syukur. Jadi tidak ada lagi mengeluh sama Tuhan. Misalnya ada sakit kepala, kemarin doa puasa ibu gembala sakit 3 hari dia sakit, saya hari ketiga sakit kepala, kurang kafein karena nggak kopi 3 hari, kepala saya sakit. Bersyukur nggak? Bersyukur karena Tuhan ingatin bahwa ini kepala masih ada makanya bisa sakit. Kalau kita mau belajar juga, kebenaran apa atau kenapa kita harus berpegang sama kebenaran yang namanya firman Tuhan atau Alkitab. Saya bagi ada 7 sifat Alkitab. Yang pertama adalah infalibilitas Alkitab. Artinya Alkitab itu tanpa cacat. Itu pertama dari sifat Alkitab atau kebenaran. Mutlak, tiada cacat atau tiada celah. Yang kedua, sifat Alkitab itu adalah bebas dari kesalahan. Yang ketiga, secara verbal, artinya setiap kata dalam Alkitab itu difirmankan atau dinafaskan oleh Allah bersama rancangan-rancangannya melalui orang-orang yang Dia tunjuk. Yang keempat, Alkitab itu seluruhnya 66 kitab diinspirasikan oleh Allah sendiri. Yang kelima, Alkitab ditulis oleh orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan, bukan boneka-boneka yang dipergunakan oleh Tuhan. Artinya waktu orang-orang ini menulis Alkitab, dia masih punya pemikiran sendiri, dia masih punya tanda pikir sendiri. Yang keenam, Alkitab ini adalah doktrinal Tuhan, di mana setiap orang yang membacanya bisa mengerti dan mengetahui bahwa Allah itu ada.
Dan ketujuh, terakhir, Alkitab itu punya maksud dan tujuan sendiri untuk memanggil dan mengantar manusia kepada keselamatan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau dibilang kebenarannya tidak berlaku, salah. Kebenaran Tuhan masih valid sampai hari ini. Itu ayat yang ke-14. Yuk kita bahas ayat yang ke-15. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal firman kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Saya mau katakan begini, tanpa iman tidak ada satu orang pun bisa mengenal Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa tahu Yesus Kristus itu siapa. Tanpa iman kita tidak akan bisa bilang Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kita yang hidup. Dan tanpa iman tidak akan ada keselamatan. Kenapa? Di ayat 15 ini enak loh. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Makanya berbahagialah orang-orang yang mengenal kitab suci atau kebenaran Tuhan dari sekolah minggu. Dalam banyak kesaksian para hamba Tuhan yang pernah saya dengar, anak itu kecil sekolah minggu. Sekolah minggu sampai remaja, pas remaja berontak, nggak pernah lagi ke gereja. Satu ketika pas hidupnya terpuruk, dia bisa ingat guru sekolah minggunya dulu pernah bilang, marilah kepadaku segala yang berbeban berat. Akhirnya anak ini jadi pendeta, balik jadi hamba Tuhan. Artinya apa? Setiap kebenaran yang kita ajarkan kepada anak-anak dari kecil membawa dia kepada iman kepada Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang bergerak di dalam sekolah minggu, puji Tuhan, tetap semangat. Yang penting jangan suruh saya bawa firman di anak-anak kecil. Saya bingung mau ngomong apa. Benar Ibu pendeta Kristiana dulu. Saya sampai bilang, Ibu jangan kasih saya tugas di sekolah ini. Karena sayanya yang bingung. Saya mau bilang apa coba? Benar Bapak Ibu. Saya paling bingung hadapi anak kecil. Kalau di apa? Dulu di GPI Karunia itu ada pembagian 4 kelas, 4 golongan usia. Jadi sekolah minggu yang pertama itu biasanya toddler sampai SD ya, betul ya? Toddler sampai SD, terus ada lagi remaja. Remaja ini biasanya anak SMA, dari SMP sampai SMA. Terus ada lagi dewasa muda dulu juga. Dewasa muda ini mulai dari anak-anak 17 juga boleh ikut sampai 30 tahun kalau dia belum menikah. Baru yang keempat adalah masuk ke ibadah umum. Nah kan kalau di Permata saat ini baru 3 kan. Kita ada sekolah minggu, pemuda, umum. Terus ada lagi ibadah tengah minggu sama pasutri. Pasutri mau wanita ya, betul ya. Sayang kita kalau bapaknya gak aktif. Ini kayaknya Pak Martin atau Pak
absen. Maaf Pak, ini kepala saya lagi atur memang ya. Lagi atur, benar-benar lagi atur. Boleh Pak diaktifin komputernya Pak. Jangan mau kalah kita sama wanita. Benar. Kebenaran juga mengajarkan bahwa kita tuh laki-laki adalah sebagai imam. Itu jangan mau kalah Pak. Ibu-ibu sekarang jadi tiang doa, kita jadi tiang sembilan. Jadi harus aktif lagi. Kenapa? Yang terpenting adalah penuntunan dalam keselamatan oleh iman. Ini yang penting. Dan mengingat kepada orang-orang yang telah mengajarkannya. Yang ngajarin siapa aja? Bapak ibu kita mungkin. Kalau yang sudah siapa kayak Pak Martin, Pak Hussein, itu dari kecil anak-anaknya sudah diajar firman Tuhan ya, sudah dikenalin kepada firman Tuhan. Anak-anak saya dari kecil, bahkan Jamin dari kecil dari dalam kandungan sudah ikut kuliah teologi, puji Tuhan kan. Sampai ada satu kejadian lucu waktu saya mau pergi doa puasa. Tahu Benyamin itu kecil kan, dia bilang aku mau ikut papi doa puasa. Saya bilang kamu nggak boleh ikut. Kenapa? Yang berdoa puasa semuanya hamba Tuhan. Ya sudah, aku mau telepon omset dan minta dihabiskan biar jadi pendeta. Dia bilang, saya sampai bilang jadi hamba Tuhan tuh gak ada uangnya. Benar, jadi hamba Tuhan bapak ibu boleh tanya bapak ibu gembala bilang, jadi hamba Tuhan tuh gak ada bayaran, gak ada uangnya. Bahkan kita berkali-kali keluar uang lebih banyak dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa kita mau? Kenapa saya mau? Pak saya mau, Bu Kristiana mau, Ibu Gembala mau. Jadi hamba Tuhan itu gak ada uangnya. Dasar kita untuk melayani Tuhan adalah karena kita benar-benar mengimani bahwa Tuhan itu juru selamat pribadi kita. Dan satu-satunya cara untuk menyenangkan Dia adalah melayani Dia. Bukan karena ada PK-nya, enggak. Benar Bapak Ibu, saya dalam pelayanan itu lebih banyak keluar uang daripada dapat uang. 100% pelayanan saya paling 3% yang saya dapat uang dari PK. Yang lebih banyak saya nggak pernah dari PK. Benar, diundang lagi ke tempat itu datang nggak datang, yang saya layani itu Tuhan. Saya mau cari uang bukan di pelayanan. Di dalam pekerjaan saya bisa lebih banyak dapat uang. Tapi apa saya cari? Dengan saya melayani saya bisa menyenangkan Tuhan. Waktu saya menyenangkan Tuhan, iman saya bertumbuh. Waktu iman saya bertumbuh, kebenaran itu benar-benar saya pegang. Makanya di ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Simpel kelihatannya, tapi saya mau bilang gini, kalau Bapak Ibu masih tersinggung ada pendeta khotbah atau ada hamba Tuhan khotbah, masih bisa tersinggung, berarti imannya nggak bertumbuh.
bisa atau tujuannya untuk menghibur Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan pelawak atau kita bukan baru. Para pengkhotbah, para pengajar itu adalah tugasnya cuma satu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Iman Bapak Ibu bertumbuh. Begitu iman Bapak Ibu bertumbuh, menjadi dewasa dalam iman, berpegang kepada kebenaran, kuat bagai karang. Makanya saya bisa katakan gini, banyak orang di luar sana khotbahnya enak karena yang dia bawa motivasi hidup dalam Tuhan enak loh. Kenapa? Saya diberkati Tuhan kemarin begini. Tapi ada juga orang-orang hamba-hamba Tuhan yang waktu dia khotbah banyak yang ngantuk. Kenapa? Yang disampaikan benar-benar firman Tuhan, yang disampaikan benar-benar pengajaran. Tujuannya sama atau enggak? Saya bisa bilang ini bagian. Tidak ada satu pengajaran yang bikin orang tertawa waktu dengar firman Tuhan. Sama seperti waktu kita sekolah, waktu kita belajar matematika, apakah kita bisa tertawa di kelas? Enggak. Waktu kita belajar pelajaran yang lain, tidak ada tertawa di kelas. Karena setiap pengajaran itu tujuannya cuma satu, agar kita bertumbuh, agar kita mempunyai pola pikir yang benar, agar kita bisa berpegang semua kepada kebenaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih tersinggung oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, mohon maaf, saya bisa katakan bertumbuhlah dalam iman. Bertumbuhlah melalui kebenaran oleh firman Tuhan. Lepaskan segala ego kita. Terima segala pengajaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan walaupun pengkhotbah. Mereka tujuannya cuma satu, supaya kita semua bertumbuh dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengerti tentang setiap kami, baik secara pribadi, lepas pribadi, maupun secara kami keseluruhan dalam rumah Tuhan. Kami tahu mungkin kami saat ini seperti anak-anak, mungkin kami saat ini seperti bayi di hadapan Tuhan, tapi kami mau untuk belajar bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau untuk dididik, diajar melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk lewat pendengaran dari firman Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau adalah Allah yang bisa memberikan semua yang kami butuhkan. Dan kami tahu apabila kami tetap berpegang kepada kebenaran yang Kau sediakan, kami akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini. Terima kasih.
Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini, di mana kami Tuhan mendengar firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau tanam firman-Mu di dalam hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji. Kaulah Tuhan kami. Pujilah nama Tuhan, kami akan dalam persembahan. Berkati tangan-tangan memberikan dan berkati yang kita buat. Berkati kami semua di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Begitu besar kasih, begitu besar Allah pada kita. Berkatilah nama Tuhan kita di mana-mana. Tuhan menyembah, izinlah kita dipercaya. Besok ada doa malam jam 7. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu bisa dapat hadir. Dan hari Sabtu jam 5 ibadah pasutri, ya. Ibadah pasutri pasangan suami istri. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan tolong mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan dan dapat beraktivitas dengan baik. Baik, mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Diberkatilah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Kekuatan dan kuasa Allah terus menopang dan memelihara kami, sehingga apa yang dapat kami kerja dan lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa bagi Ibu Titin yang kakinya sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Diki, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong jemaat
jemaat-jemaat yang lain, agar mereka juga mengalami kuasa dari Tuhan, sehingga mereka pun menikmati pertolongan dan kesembuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin.